Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Astuti, salah seorang dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif di jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah saudara mahasiswa semuanya, pada pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang pengembangan media dan modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya belajar pada diri peserta didik. Media sebagai segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. Media juga sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan beserta instrumen yang dibicarakan untuk kegiatan tersebut. Media sebagai komponen sumber belajar di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang untuk belajar. Media sebagai wahana fisik yang mengandung materi instruksional. Media sebagai suatu teknik untuk menyampaikan suatu pesan, di mana media sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional. Bila media dipandang secara luas atau makro dalam sistem pendidikan, maka media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses pada diri peserta didik. Apabila kita membahas tentang media pembelajaran, otomatis tidak terlepas dengan yang namanya modifikasi. Di sini kita akan membahas konsep modifikasi. Esensi dari modifikasi tersebut adalah menganalisis dan mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar peserta didik dalam belajar. Tujuan dari modifikasi yang pertama adalah memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. Yang ketiga, siswa dalam melakukan pola gerak secara benar. Sedangkan menurut Aussie, modifikasi di Australia dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, anak-anak belum memiliki kematangan fisik, emosional seperti orang dewasa. Yang kedua, berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang telah dimodifikasi akan mengurangi tingkat cedera pada anak. Yang ketiga, olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibanding dengan peralatan yang standar untuk orang dewasa. Yang keempat, olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. Beberapa hal yang dapat dimodifikasi, yang pertama itu adalah modifikasi tujuan pembelajaran, artinya modifikasi tujuan materi dari yang paling rendah sampai pada tujuan yang paling tinggi. Yang kedua, modifikasi materi pembelajaran, artinya materi yang diberikan disederhanakan dari yang mudah ke yang tingkat lebih sulit. Contohnya saja ketika kita mengajar materi tentang olahraga permainan seperti olahraga bola voli, yang biasanya bola voli dimainkan oleh 6 orang dengan menggunakan net untuk putra 2,43 dan putri 2,24. Namun pada saat proses pembelajaran yang dimodifikasi bisa saja kita menggunakan dengan tinggi net yang 2 meter atau 1 meter, tapi permainannya dilakukan oleh anak tunadaksa atau secara duduk. Kemudian bola juga bisa dimodifikasi menggunakan bola plastik atau bola yang selain dari bola voli yang standar. Jadi semuanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. Yang ketiga, modifikasi lingkungan pembelajaran, artinya modifikasi ukuran atau bentuk peralatan, lapangan permainan, waktu dan lamanya permainan, peraturan permainan, dan jumlah pemain. Sama halnya seperti contoh yang sudah saya jelaskan itu pada modifikasi materi akan ada kaitannya dengan modifikasi lingkungan pembelajaran. Yang berikutnya, modifikasi evaluasi pembelajaran. Modifikasi sarana pembelajaran ini merupakan salah satu contoh yang diberikan, yaitu tentang
pembelajaran atletik. Contoh pertama, ketika kita mengajar lompat tinggi, modifikasi sarana untuk lompat tinggi yaitu tiang dan mistar standar lompat yang diperlukan. Seandainya tidak ada, maka kita bisa membuat tiang yang dimodifikasi dari kayu dan mistar. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita mau mengajarkan modifikasi sarana pembelajaran, lari gawang dapat digunakan dengan gawang asli atau dapat dimodifikasi dengan kardus dan bila atau bambu. Kemudian modifikasi sarana pembelajaran senam. Modifikasi materi senam lantai menggunakan matras dimodifikasi. Andaikan matras yang asli tidak ada, bisa saja kita menggunakan matras yang kita modifikasi. Modifikasi senam alat yang menggunakan bangku Swedia untuk meningkatkan keseimbangan siswa dapat dibuat beberapa balok titian atau keseimbangan. Juga bisa untuk modifikasi simpai dan pita yang kita gunakan itu untuk senam irama. Selanjutnya modifikasi sarana pembelajaran untuk permainan. Ini dia modifikasi bola yang kita gunakan untuk materi sepak bola yang dilakukan oleh anak tunanetra. Dalam permainan sepak bola biasa, hanya menggunakan bola biasa dan tanpa modifikasi apapun. Tetapi beda lagi dengan sepak bola untuk anak tunanetra. Biasanya bola tersebut dilengkapi dengan sebuah alarm. Apabila ditendang atau menggelinding, biasanya ia bersuara, dan hal tersebut sangat membantu bagi penyandang tunanetra dalam mengejar bola tersebut. Yang kedua, modifikasi alat bantu bed untuk tenis pada anak tunadaksa. Olahraga ini memang memerlukan ketahanan fisik dan fisik yang sempurna, tetapi sekarang olahraga ini sudah bisa dimainkan oleh para penyandang tunadaksa dan sudah dilombakan sampai ke ajang internasional, contohnya di Paralympics Games. Selain bednya dimodifikasi, lapangannya pun sedikit dimodifikasi karena untuk memudahkan para tunadaksa ini bermain. Nah, itulah beberapa bentuk modifikasi yang dapat kita lakukan di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Banyak lagi nanti hal-hal yang dapat dimodifikasi, ini tergantung kepada saudara nanti calon guru yang akan mengembangkan bentuk pembelajaran di lapangan. Maka dituntut sekali itu adalah kreatif Anda, inovatif Anda untuk menciptakan bentuk-bentuk permainan tergantung keterbelakangan atau tergantung ketunaan yang dimiliki oleh anak. Yang pada dasarnya setiap media yang kita gunakan yang dimodifikasi, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan tingkat kebugaran jasmani anak. Cukup sekian materi kita pada pertemuan 5 ini, dan diharapkan saudara bisa lebih memahaminya dan menambah wawasan dengan membaca literatur lain sehingga Anda lebih bisa mengembangkan bentuk-bentuk media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalam.